Bab 1. Latar belakang. Berdasarkan rumusan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik bisnis dropshipping berdasarkan kesepakatan yang diperbolehkan dalam Islam. Pembaharuan kajian dalam karya ilmiah ini adalah terkait dengan sistem bisnis dropshipping agar dapat memenuhi syarat transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian, Islam mampu menjawab tantangan zaman di era digital yang menghasilkan reformasi di bidang bisnis. Berdasarkan studi pustaka, dapat dipahami bahwa jual beli online dapat dilakukan dengan salam, namun demikian skema salam tidak dapat dipenuhi dalam transaksi dropshipping, karena dalam syarat jual beli, salam membeli tidak boleh menjual barang sebelum barang diterima. MUI 2000. Perjanjian lain yang dapat digunakan dalam transaksi online adalah wakalah bil ujroh atau mewakilkan akta kepada pihak lain. Dalam rekening wakalah bil ujroh, pihak menerima kuasa berhak menerima upah atas pembuatan hukum yang dilakukan atau diwakilkan kepadanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Fatwa 2017A. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam bisnis dropshipping, barang yang dijual bukan milik penjual. Hal ini bertentangan dengan pendapat para ulama yang mensyaratkan bahwa barang yang dijual harus milik oleh penjual agar barang yang tidak dimiliki tidak boleh dijual belikan. Namun, ilmu hukum selalu berkembang menjadi perkembangan zaman agar mampu menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat. Bisnis dropshipper dapat dilakukan melalui beberapa skema transaksi yang dibolehkan dalam Islam selama tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak melanggar prinsip dasar transaksi dalam Islam. Bisnis dropship seperti di atas jika dilihat dari aspek muamalah ada ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, yaitu kepemilikan barang dalam melakukan transaksi jual beli barang harus milik pribadi seluruhnya. Ketentuan ini tidak dapat dipenuhi dalam bisnis dropshipping karena penjual mempromosikan dan menjual barang yang bukan milik pemasok. Selain itu, bisnis dropshipping juga memiliki resiko yang cukup besar karena supplier hanya memberikan atau memperlihatkan produk yang mereka jual dalam bentuk gambar saja tanpa melihatnya. Barang langsung dijual atau dipromosikan oleh penjual kepada konsumen. Dropshipping adalah suatu usaha dalam menjual produk tanpa harus miliki produk apapun. Dropshipping adalah pabrik bisnis tanpa menimbun barang atau membeli barang sebelumnya. Dengan kata lain, dropshipper hanya menawarkan dan menjual produk milik orang lain atau supplier. Bisnis dropship memiliki konsep bahwa penjual atau dropshipper bertindak sebagai penghubung antara produsen atau pembeli. Dengan demikian, dropshipper bertindak sebagai pihak ketiga. Dropshipping menurut Perry Sulianta merupakan salah satu metode transaksi jual beli yang dilakukan secara online, di mana barang usaha atau perorangan yang berdomisili sebagai penjual tidak memiliki barang dan juga tidak melakukan barang yang akan dijual. Penjual bekerja dengan perusahaan lain yang memiliki barang untuk dijual. Kemajuan teknologi di era globalisasi seperti ini sangatlah memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai bidang, salah satunya adalah jual beli. Perkembangan teknologi mempunyai efek yang besar terhadap dunia bisnis. Salah satu perkembangan dalam dunia bisnis yaitu tentang jual beli. Kegiatan jual beli pada saat ini terbagi menjadi dua, yaitu
jual beli offline dan online. Kegiatan jual beli offline sudah marak dilakukan sebelum zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Sedangkan jual beli online adalah terobosan baru. Munculnya dropshipping dipicu oleh perkembangan internet di mana berdasarkan hasil riset pengguna internet yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa persentase pengguna internet di Indonesia pada tahun 2010, 2019, 2020 mencapai 73,7%, yaitu sekitar 196,71 juta orang menggunakan internet di total penduduk 266,91 juta penduduk Indonesia. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa transaksi jual beli dengan konsep dropshipping telah memenuhi rukun-rukun akad. Namun dalam aspek kepemilikan objek jual beli tidak dapat dipenuhi. Inilah para ulama yang berbagi menjadi dua pendapat. Pertama, dropshipping diperbolehkan jika jual pendapat izin dari pemasok karena dropshipper berdomisili sebagai perwakilan dari pemasok. Pendapat kedua menyatakan bahwa praktek dropshipping dilarang karena sama saja dengan menjual barang yang tidak sepenuhnya milik orang penjual. Rukun jual beli menurut jumhur adalah adanya dua orang yang melakukan transaksi, ada barang yang dijual dan harga yang disepakati, serta ijab dan kabul. Berdasarkan beberapa pilar di atas, dapat diketahui bahwa jual beli tidak akan terjadi jika pilar tersebut tidak dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain, dua orang yang melakukan transaksi adalah orang yang berakal dan mumayyiz atau orang yang telah mampu membedakan yang baik dan buruk. Syarat ini merupakan syarat inkikal atau syarat terjadinya akad, dan jika syarat inkikal tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal. Selanjutnya akad syarat nafaz yang menentukan kemampuan bertransaksi berkenan dengan kepemilikan dan kepercayaan. Syarat ijab kabul adalah kesesuaian antara ijab dan kabul dalam transaksi jual beli. Keberadaan barang yang dijual merupakan rukun jual beli. Barang yang dijual wajib dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Meskipun demikian, dalam bisnis dropshipper, barang yang dijual bukanlah milik penjual, melainkan penjual mempromosikan barang milik pemasok. Seiring berjalannya waktu, e-commerce juga menjadi lebih berkembang sehingga jual beli online dengan menggunakan sistem dropshipping. Untuk melangsungkan hidupnya manusia tidak bisa lepas dari kegiatan jual beli. Di era globalisasi seperti saat ini, kegiatan jual beli makin banyak dilakukan dengan media online. Tidak lagi harus bertemu antara pihak penjual dan pihak pembeli, cukup dengan media online dan memberikan kenyamanan seperti melakukan transaksi di media online atau lebih dikenal dengan e-commerce. Jangkauan online shop juga lebih luas. Bisnis online juga tidak ada matinya karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Rumusan masalah. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktik bisnis dropshipping? Tujuan masalah. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap praktik bisnis dropshipping. Bab 2 pembahasan jual beli online menggunakan sistem dropshipping di Shopee. Sistem dropshipping ini merupakan sistem jual beli online yang sedang tren di Indonesia. Karena berbisnis online menggunakan sistem dropshipping ini tidak memerlukan modal. Sistem dropshipping ini juga menjadi alternatif bagi mahasiswa sebagai pekerja sampingan. Pada sistem dropshipping ini, penjual dropshipper cukup memasarkan produk secara online. Jika mendapat pesanan penjual, dropshipper ini
tinggal menghubungi supplier. Setelah itu supplier akan mengirimkan pesanan tersebut ke alamat konsumer, tetapi nama pengirimnya atas nama penjual. Untuk memudahkan dalam memahami konsep jual beli apa yang dipakai dalam sistem dropshipping, berikut penulisan berikan gambaran simulasi transaksi dropshipping pada platform Shopee. Maya ingin mencari supplier pakaian muslim dengan merek Joan untuk kemudian ia jual kembali. Lalu Maya melakukan browsing di Shopee untuk mencari supplier dengan harga jual termurah dan juga dapat dipercaya. Kemudian Maya menemukan toko dari Joan Grocery Shop yang menjual pakaian muslim dengan merek Joan dan membuka sistem dropshipping. Selanjutnya Maya menghubungi Joan Grocery Shop untuk meminta price list dari barang yang dijual sekaligus ketentuan dan syarat menjadi dropshipper. Setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan menjadi dropshipper, maka Joan Grocery Shop memberikan price list lengkap tentang barang dagangan berikut dengan foto-fotonya. Setelah itu terjadi kesepakatan Joan Grocery Shop sebagai supplier dan Maya sebagai dropshipper tentang ketetapan harga jual. Setelah itu, Maya mulai memasarkan produknya di Shopee dengan melampirkan foto-foto yang diberikan oleh Joan Grocery Shop dan menjualnya dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjaga persaingan harga pasar. Selanjutnya, ada customer yang menghubungi Maya bahwa ia ingin membeli pakaian musim Alwa tersebut. Lalu mereka berdua deal dan customer mentransfer sejumlah uang kepada Maya, kemudian Maya menghubungi Joan Grocery Shop selaku supplier untuk mengirimkan barang tersebut ke alamat customer yang memesan kepada Maya. Lalu dikirimlah barang pesanan tersebut oleh Joan Grocery Shop kepada customernya, Maya, dengan mengatasnamakan Maya sebagai pengirim barang tersebut. Sehingga ketika barang tersebut sampai ke tangan customer, maka yang customer tahu adalah bahwa Mayalah sebagai penjual mengirim barang tersebut. Dari simulasi di atas, penulisan mencoba menggambarkan skema dropshipping dengan memasukkan pihak-pihak yang terlibat. Lalu penulis membandingkan dengan skema akad bait salam, wakalah bil uzroh, dan izarah. Yang pertama, definisi dropshipping. Dropshipping adalah bisnis yang menggunakan transaksi jual beli dengan ketentuan bahwa dropshipper bukan sebagai pemilik barang tetapi sebagai perantara antara pembeli dan pemasok. Dropshipping juga dikenal sebagai sistem jual beli di mana penjual menjual barang atau produk yang tidak dimiliki dan tidak dimiliki persediaan barang. Dengan demikian, penjual hanya memiliki modal berupa contoh atau contoh barang yang dimiliki oleh pemasok baik dengan foto maupun keterangan pada barang atau produk tersebut. Yang dijual lainnya, foto atau keterangan deskripsi barang yang dijadikan bahan promosi oleh penjual untuk menawarkan produk kepada pelanggan atau konsumen. Jika dropshipping dipahami sebagai akad jual beli, maka dalam Islam memiliki ketentuan tersendiri mengenai jual beli. Jual beli dalam Islam memiliki ketentuan bahwa jual beli harus memenuhi rukun yang memiliki barang untuk dijual adanya pembeli. Adanya barang yang dijual dengan syarat barang yang dijual harus barang yang halal untuk dijual dan dapat diserahkan dan juga dapat diserahkan, diketahui oleh pembeli, serta adanya ijab kabul yang memiliki kesesuaian antara ijab yang dinyatakan oleh pihak dengan kabul yang dinyatakan oleh pihak lainnya. Selain itu, dalam jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar jual beli yang dilakukan menjadi sah. Di antara syarat-syarat tersebut adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli dibutuhkan oleh orang-orang yang berakal dan mumayyiz yang mampu membedakan atau memilih mana yang terbaik untuknya. Selain itu, para pihak yang melakukan jual beli juga diwajibkan untuk melakukan jual beli atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga masing-masing pihak memiliki kesediaan untuk saling melepaskan hak milik dan memperoleh pengganti atas milik orang lain. Adapun syarat-syarat yang berlaku bagi barang yang menjadi objek perjanjian jual beli adalah barang tersebut halal, memiliki manfaat menurut syarat, barang tersebut adalah milik orang-orang yang menjualnya, dan barang yang dijual diketahui oleh pembeli baik dari segi bentuk, kualitas maupun kriteria lain dalam barang tersebut. Hal ini untuk menghindari transaksi jual beli yang mengandung gharar atau segala ketidakpastian yang dapat menimbulkan penipuan dan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan
transaksi jual beli tersebut. Selanjutnya, syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab kabul adalah harus memiliki legalitas, ada kesesuaian antara ijab dan kabul, dan dilakukan di tempat yang telah disepakati. Kedua, sistem dropshipping. Dropshipping dapat dilakukan melalui beberapa sistem alternatif, yaitu sistem dropshipping berdasarkan akad wakalah bil uzroh. Sistem dropshipping dengan akun wakalah bil uzroh adalah perjanjian pemberian kuasa dari perwakilan kepada wakilnya untuk melakukan perbuatan hukum dengan imbalan tertentu. Dalam sistem dropshipping menggunakan wakalah bil uzroh, maka semua ketentuan yang berlaku di dalamnya mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Fatwa DSN MUI tentang wakalah bil uzroh. Adapun sistem pelaksanaan dropshipping dengan wakalah bil uzroh sebagai berikut. Yang pertama, penjual mengadakan perjanjian wakalah bil uzroh dengan pemasok. Kedua, penjual mempromosikan barang yang dijualnya kepada konsumen. Ketiga, jika terjadi transaksi jual beli antara penjual dan konsumen, maka penjual akan meminta pemasok untuk mengirimkan barang kepada konsumen. Dan terakhir, keempat, penjualan akan mendapatkan upah dari hasil penjualan berdasarkan kesepakatan dengan pemasok. Selanjutnya, sistem dropshipping berdasarkan akad ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa antara muzhir dan mustajir untuk bertukar manfaat dan uzroh, baik manfaat barang maupun jasa. Akad ijarah dapat berupa ijarah ala al-ayan dan ijarah ala al-aman. Dalam hal dropshipping menggunakan jenis ijarah ala amal, adapun ketentuan yang harus dipenuhi mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI tentang ijarah. Sistem yang dapat digunakan dalam dropshipping dengan akad ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemasok dan penjual melakukan akad ijarah di mana pemasok sebagai mustajir atau orang yang menyewakan atau mengaji penerima, dan penjual sebagai muzir atau penyewa atau penyedia jasa. Kedua, penjual sebagai muzir memberikan pelayanan berupa jasa promosi untuk mempromosikan produk pemasok kepada konsumen. Ketiga, jika konsumen melakukan pembelian kepada penjual, penjual akan meminta pemasok untuk mengirimkan produk kepada konsumen. Yang terakhir, penjual mendapatkan upah untuk jasa yang mempromosikan produk yang dijual untuk pemasok. Selanjutnya, sistem dropshipping berdasarkan akad salam. Akad salam adalah akad jual beli dengan cara memesan dengan harga yang dibayar di muka disertai dengan penetapan syarat-syarat tertentu. Adapun ketentuan yang berlaku dalam mekanisme dropshipping dengan perjanjian salam mengikuti ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI tentang salam. Dalam sistem perjanjian salam dapat dilakukan dengan dua perjanjian salam, yaitu perjanjian salam yang berlangsung antara penjual dan konsumen, dan perjanjian salam yang berlangsung antara penjual dan pemasok. Dalam perjanjian salam dilakukan dengan cara pertama, konsumen memesan barang atau produk yang telah ditentukan dengan kriteria. Kedua, penjual menyetujui penyediaan barang atau produk yang dipesan sesuai dengan kriteria dan harga yang disepakati. Ketiga, penjual mendapatkan keuntungan dari penjual barang atau produk yang dipesankan. Setelah terjadi kesepakatan antara konsumen dan penjual, maka penjual akan membuat perjanjian salam dengan pemasok dengan cara yang pertama, penjualan memesan barang atau produk kepada pemasok dengan beberapa kriteria yang ditentukan dan disesuaikan dengan kriteria yang diminta oleh konsumen. Berdasarkan beberapa sistem atau mekanisme di atas, dapat diketahui bahwa praktik bisnis dengan sistem dropshipping dapat menghindari jual beli yang mengandung gharar atau ketidakpastian. Dapat terhindar dari beli fudul atau menjual barang yang bukan dalam kekuasaannya. Kelebihan dan kekurangan dropshipping. Kelebihan dropshipping yang pertama, tidak membutuhkan modal yang besar karena pada dropshipping penjual tidak harus membeli produk atau barang yang akan dijual terlebih dahulu. Kedua,
Dalam bisnis dropshipping, penjual tidak membutuhkan gudang atau tempat penyimpanan untuk stok barang atau produk yang akan dijual. Ketiga, transaksi di bisnis. Dropshipping bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja karena transaksi yang mengandalkan jaringan internet. Keempat, dropshipping tidak memakan banyak waktu bagi penjual. Hal ini dikarenakan proses produksi, pengemasan dan pengiriman barang atau produk ke konsumen dilakukan oleh supplier. Kelima, dalam hal mempromosikan barang atau produk yang dijual oleh penjual, tidak perlu melakukan promosi tentang produk tersebut karena pihak supplier telah menyediakan katalog yang dapat digunakan sebagai sarana promosi kepada penjual. Keenam, penjual tidak memerlukan biaya operasional yang besar karena yang dibutuhkan penjual adalah jaringan internet dan tidak membutuhkan banyak karyawan yang harus dibayar oleh penjual. Ketujuh, potensi penghasilan dari bisnis dropshipping juga cukup besar karena keuntungan dapat ditentukan sendiri dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang tertera pada setiap kontrak. Terakhir, yang ke-8, produk yang dijual bervariasi karena tidak hanya menjual satu produk, tetapi penjual dapat menjual berbagai produk dari beberapa pemasok yang berbeda. Terlepas dari beberapa kelebihan bisnis dropshipping seperti di atas, bisnis dropshipping juga memiliki beberapa kekurangan di antaranya. Yang pertama, margin keuntungan relatif rendah dikarenakan persaingan yang ketat. Yang kedua, masalah kesediaan stok barang dari pemasok. Yang ketiga, kompleksitas dalam pengiriman. Yang keempat, nama baik dipengaruhi oleh pemasok. Dan yang terakhir, terbatasnya sistem kustomisasi. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktik bisnis dropshipping diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut antara lain akad yang digunakan adalah akad penggunaan wakalah bil ujroh, salam, dan ijarah antara pemilik dan dropshipper. Dengan demikian, bisnis dropshipping dapat menghindari transaksi yang mengandung gharar dan jual beli yang dilarang menurut para ulama. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang terlibat dan hal-hal lain dalam dropshipping telah memenuhi ketentuan rukun yang telah ditentukan oleh para ulama seperti dalam fatwa DSN MUI.